Baik, Bais, suara saya udah jelas ya, Bais? Jelas, Mas. Oke, makasih Prof. Luki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati kepada pimpinan perguruan tinggi negeri di bawah Kemdikbud maupun kementerian lain, yang terhormat kepada kepala lembaga LLDIKTI wilayah 1 sampai 15, ya, yang terhormat kepada beberapa tim PAK internal di perguruan tinggi maupun eh, operator perguruan tinggi atau admin perguruan tinggi yang mengikuti kegiatan sosialisasi di pagi ini dan menjelang siang. Izinkan saya menginformasikan beberapa terkait tentang perubahan mekanisme proses operasional sistem PAK yang terbaru, ya, terkait dengan perubahan kebijakan PAK yang tadi di awal sudah dijelaskan oleh Pak Direktur yang membuka terkait dengan kebijakan PAK yang baru, dan dilanjutkan oleh Prof. Joko yang sangat jelas sekali, ya, dari mulai kebijakan sampai mekanisme usulan apa aja yang perlu dilengkapi dan apa aja yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi, ya. Eh, Sekarang izinkan saya menginformasikan terkait dengan mekanisme teknis, ya. Jadi lebih kepada teknis, mungkin saya akan menginformasikan beberapa tahapan yang nanti ini khususnya untuk admin perguruan tinggi yang dulunya operator perguruan tinggi sekarang menjadi admin, ya, di mana operasional yang harus dilakukan saat ini mungkin bisa sambil berdemo, ya, silakan. Kalau ada operator perguruan tinggi di sini, ya, hadir semua, itu bisa mendemokan atau melihat fitur menu yang ada di laman PAK yang ada di Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, pertama yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi, di mana tadi sudah dijelaskan kebijakan PAK terbaru bahwa Kementerian Pendidikan Nasional Ristek dan Dikti di Jendikti memberikan wewenang kepada PTN, LLDikti dan KL untuk tadi, ya, menilai atau memilih menentukan reviewer atau penilai PAK-nya, ya, untuk lektor kepala dan untuk guru besar, yang dimana tadi sudah disebutkan bahwa diberikan wewenang untuk menentukan, memploting beberapa pengusul yang akan diusulkan guru besar untuk dinilai, ya, untuk penilai pertamanya. Yang selanjutnya nanti dikti yang akan menentukan siapa yang akan menilai untuk nilai keduanya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, untuk perguruan tinggi saat ini, ya, yang mempunyai akun yang terdahulu, ya, yang sebelumnya sudah punya, ya, itu sebetulnya sudah kita naikkan levelnya menjadi akun utama, ya, di mana Bapak Ibu sekalian yang bertugas, ya, sebagai akun utama di perguruan tinggi yang dulunya operator perguruan tinggi itu berperan sebagai admin, ya, yang membuatkan akun turunan, ya. Akun turunan ini mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah memahami, ya, untuk membantu Bapak Ibu di Biro Kepegawaian mungkin atau Biro SDM yang mengurus terkait dengan pengusulan PAK dosen di perguruan tinggi untuk mengusulkan ke Dikti yang awalnya. Nah, di sini akun utama ini bisa membuatkan akun turunan, di mana akun turunan, operator turunan yang disebut role-nya, nanti Bapak Ibu bisa cek itu, ya. Itu ada role operator turunan, itu berperan sebagai penginput usulan PAK dosen, ya. Nah, operator turunan ini bisa akun utama buat, ya. Jadi Bapak Ibu sekarang tuh sudah bisa membuat akun turunan untuk tadi, untuk membantu, ya, untuk menginput usulan PAK dosen. Kalau perguruan tinggi besar mungkin sangat dibutuhkan, ya, karena mungkin saja banyak sekali yang tadi, ya, yang mengusulkan lektor kepala maupun guru besar yang harus diinput kepada sistem yang sudah kami sediakan. Seperti itu. Nah, silakan. Nah, bila mana tidak diperlukan, ya, operator turunan ini, ya, silakan, ya, hanya akun utama saja yang
Misalkan karena skopnya kecil ya, jadi akun utama yang bisa menginput dan mengirim. Ya, di mana operator turunan ini hanya berperan sebagai menginput membantu usulan PAK, lektor kepala dan guru besar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di akun utama ini ya Bapak Ibu wajib membuat akun validator. Ya, akun validator di mana akun validator ini baru ya, baru ada di mekanisme yang baru ini ya. Ya, ini penting ya ditunjuk ya atau ditugaskan ya oleh pimpinan perguruan tinggi untuk memproses ya memvalidasi usulan PAK yang tadi diinputkan oleh operator turunan dan dikirim oleh akun utama ya untuk diusulkan atau untuk dinilai usulan lektor kepala atau guru besarnya. Nah, tim rule validator ini yang dulunya itu adalah dikti ya yang berperan ini, karena tadi terkait dengan mekanisme aturan yang baru bahwa wewenang perguruan tinggi ini cukup banyak nih untuk memberikan kebebasan untuk mengusulkan, menilai ya sampai kepada menentukan reviewernya. Nah, di sini akun validator itu silakan dibuatkan ya, boleh 1, boleh 2, silakan ya. Biasanya kalau di kami itu saya sama Pak koordinator yang melihat usulan pengusul untuk nanti selanjutnya akan dinilai atau di-plotting. Nah, ini selanjutnya adalah harus membuat akun penilai PAK. Panitia, mohon maaf, panitia PAK. Nanti ini panitia PAK itu adalah jenis rule yang nanti akun utama ini harus dibuatkan. Nah, panitia PAK ini sebetulnya adalah akun pimpinan perguruan tinggi ya. Bila mana nanti akun pimpinan perguruan tinggi ini yaitu tadi mau modifikasikan kepada bawahannya ya silakan. Yang penting ini atas nama pimpinan perguruan tinggi ya yang berperan untuk memplotting. Nah, ini memplotting atau menetapkan ya yang memilih penilai PAK nasional yang tadi sudah dijelaskan bahwa nanti usulan lektor kepala itu bisa diproses langsung oleh perguruan tinggi untuk memilih reviewernya atau penilai yang nanti dikehendaki ya. Selanjutnya untuk guru besar sama ya, nanti rule-nya itu untuk usulan guru besar ya bisa di-plotting ya dan dia dipilih oleh pimpinan perguruan tinggi untuk menentukan siapa yang akan menilai untuk penilai pertamanya. Nah, yang selanjutnya nanti dikti, karena di sini ada peran dikti yang menetapkan untuk menetapkan penilai yang keduanya. Nah, ini yang harus segera Bapak Ibu buat ya saat ini ya, karena untuk mengoperasionalkan usulan ya ini harus ada akun-akun yang nanti Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi tugaskan untuk menjalankan usulan dan menilai usulan PAK lektor kepala maupun guru besar. Setelah Bapak Ibu akun utama ini membuat dan menetapkan operator turunan, validator, panitia PAK, ya silahkan dicoba untuk mengusulkan sesuai dengan peran masing-masing seperti itu. Oke, selanjutnya adalah alur proses penilaian PAK dosen. Nah, di sini saya akan mengurutkan dari awal sampai proses terbitnya dokumen PAK atau SK ya. Nah, di mana yang tadi sudah dibuatkan rule akun masing-masing perguruan tinggi ya, operator turunan dan akun utama ya menginput dan mengusulkan dokumen PAK lektor kepala maupun guru besar. Ya, selanjutnya ya setelah diinput dan diusulkan ya masuk kepada akun validator ya, PTN, LLIK atau KL. Nanti akun validator itu yang memvalidasi usulan dokumen PAK nih, dosen LK maupun GB. Nanti semua dokumen itu dicek ya, dari dokumen persyaratannya, dokumen unsur hukumnya, unsur hukum utama maupun unsur penunjang ya, serta jenis-jenis jenis usulannya apakah sesuai atau tidak. Nah, ini peran validator di sini yang harus benar-benar memastikan bahwa usulan itu baik dan benar ya. Bukan hanya baik tapi benar ya. Nah, ini akan
kalau ini lolos ya, karena di sini nggak ada peran dikti lagi, ya nggak ada peran dikti lagi untuk mengecek usulan yang perguruan tinggi usulkan. Nah, jadi itu tadi karena ada perubahan mekanisme, akhirnya untuk mempercepat proses penilaian yang nanti Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi lakukan. Nah, terus selanjutnya itu mengisi bidang ilmu dosen yang diusulkan. Nanti tim validator menentukan ya bidang ilmu yang tadi tentunya di persyaratan itu ada dokumen hasil keputusan bidang ilmu ya yang sudah ditetapkan oleh Senat. Nah, itu sesuaikan. Kadang-kadang itu tadi kesalahan itu ada dari sisi bidang ilmu akan mempengaruhi ya penilaian nanti. Bahaya nanti kalau yang sudah diputuskan bidang ilmunya apa pada saat divalidasi ditetapkan bidang ilmunya beda, itu akan mempengaruhi siapa yang akan ditugaskan untuk menilai usulan Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya masuk setelah divalidasi dan disetujui ya, itu masuk akan ke panitia PAK, PTN, LLIT maupun KL. Ya, di mana validator ini sebetulnya tadi nggak harus disetujui semua, karena peran validator bisa menyetujui atau mengembalikan usulan kepada pengusulnya ya. Jadi kalau belum benar balikin lagi ke operator perguruan tinggi ya yang menginput ya dan mengirim. Nah, selanjutnya kalau itu sudah selesai, itu masuk ke panitia ya, yang itu tadi peran pimpinan perguruan tinggi untuk memplotting, memilih penilai PAK nasional tadi ya, tim penilai angka kredit nasional pada periode PAK. Nah, nanti periode PAK ini akan kita buka nih ya. Ya, kita akan buka periode PAK, nanti siklusnya kita akan informasikan terkait dengan periode yang akan kita buka untuk penilaian LK maupun GB. Oke. Nah, penilai PAK nasional ini tadi sudah disebutkan dari awal ya, rekrutmennya sudah tadi diinformasikan bahwa harus melalui BIMTEK dan di SK-kan oleh Dirjen Dikti ya, bahwa Bapak Ibu penilai PAK atau reviewer sudah ditetapkan sebagai yang tersertifikasi ya, yang sudah layak untuk menjadi penilai untuk lektor kepala maupun GB. Nah, selanjutnya penilaian angka kredit GB ya, atau guru besar diberikan perguruan tinggi diberikan wewenang tadi ya, saya sudah informasikan untuk menetapkan penilai pertamanya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal plotting ya, nanti akan terlihat daftar reviewer atau penilai yang tadi sesuai dengan bidang ilmu. Nah, di sini triggernya di sini. Triggernya adalah di validator ya, jangan sampai salah nanti menetapkan bidang ilmu. Nanti akan muncul beda reviewer yang akan terlihat dalam periode atau penilai panitia PAK ini ya. Setelah ini ditentukan ya, di plotting ya, tentunya ada peran dikti ya sebelumnya ya. Jadi peran dikti Ristek ini membuka periode ya, penilaian angka kredit dosen LK maupun GB pada periode misalkan rencana kita kan membuat periode dua gelombang, misalkan satu bulan itu periode 1 misalkan tanggal 1 sampai 10, misalkan ada 10 hari kerja yang nanti dibuatkan untuk periode lektor kepala maupun GB. Nanti di periode 1 itu akan ada 2 LK dan GB, maupun walaupun nanti tanggalnya sama, itu ada 2 periode yang berbeda antara GB dan LK. Selanjutnya ada setelah periode 1 berlangsung dan sudah ditutup, akan kita buka kembali di periode kedua untuk nanti Bapak Ibu perguruan tinggi untuk memplotting di periode yang kami sudah siapkan ya. Jadi ya penetapan membuat plotting itu ada di periode yang sudah nanti kita buka ya. Siapa yang akan bisa melihat adalah panitia PAK atau pimpinan perguruan tinggi yang akan melihat periode yang sudah kami buka ya. Siklus ini kita tetapkan nanti ya melalui surat resmi dari Direktorat Sumber Daya di Dirjen Dikti, bahwa periode Bapak Ibu bisa menschedulkan nih, bahwa karena sudah siklusnya 2 periode ya, di luar ini periode normal ya, normalnya 2 periode, di luar periode ini misalkan ada audiensi atau ada yang lainnya, itu hal lain yang akan nanti kita buka, hal khusus ya, untuk kami buka selanjutnya ya, akan kami informasikan dalam sistem ya, sebelum. Nah, selanjutnya adalah menetapkan penilai PAK nasional ya, untuk penilai kedua untuk penilai angka kredit guru besar. Nanti pada saat
Bapak Ibu sudah memplotting dan menetapkan penilai pertamanya di periode yang sudah kita buka, guru besar ini khusus IGB, kita akan memasukkan penilai keduanya. Ya, kita menetapkan penilai keduanya untuk Bapak Ibu yang sudah terplotting dalam periode yang sudah kita siapkan. Nah, selanjutnya setelah usulan lektor kepala terplotting, memilih penilai, ya, terus GB juga sama, ya, sudah lengkap, itu masuk kepada proses penilaian PAK, di mana tadi periodenya sudah kita siapkan dan periode itu sudah berjalan, baru usulan lektor kepala dan GB itu akan bisa dinilai, ya. Jadi proses periode penilaian berjalan itu pada saat tanggal periode yang sudah kita tetapkan. Nah, jadi ya Bapak Ibu sekalian, memplotting usulan itu jangan pada saat tanggal periode berjalan. Nah ini ya kan, nanti jangan sampai berpikir 1-10 satunya di plotting. Nah, periode itu akan kita buka sebelum periode itu berjalan. Jadi pada saat periode sudah berjalan tidak bisa diterplotting, ya, bahkan merubah itu pun tidak bisa, seperti itu. Nanti. Oke, selanjutnya adalah setelah penilaian berjalan, ya, dan periode ditutup, ya, nanti Diktiristek itu memvalidasi hasil dari penilaian, ya. Jadi Pak Dirjen itu akan melihat hasil penilaiannya dan mengapprove, menyetujui hasil penilaian, maupun kalaupun ada hal kasuistis, ya, perlu ditanyakan, nanti akan ditanyakan pada saat proses validasi hasil penilaian. Nah, Dikti akan mengecek tentunya dari keseluruhan proses yang sudah dilakukan, bila mana ada terjadi kesalahan-kesalahan administratif maupun substansi, ya, nanti kita akan diskusikan apakah ini nanti tetap disetujui oleh pimpinan, ya, Pak Dirjen maupun Pak Direktur, ya, atau diteruskan untuk disetujui untuk dibuatkan draft dokumen PAK dosennya. Nah, setelah disetujui, misalkan setelah divalidasi, dipublish oleh Pak Dirjen, itu kita buatkan dokumen PAK-nya yang nanti ditetapkan, ditandatangani, ya, secara elektronik, dan diteruskan proses pembuatan SK PAK-nya ke Biro SDM. Nah, selanjutnya bila mana terjadi perbedaan hasil penilaian yang tadi sudah disebutkan oleh Prof. Joko, itu bila mana ini khusus yang GB, ya, untuk di periode guru besar, makanya di sini jangan sampai salah nanti Bapak Ibu memasukkan plotting, ya, tapi kami sudah mengunci, ya, jadi bila mana Bapak Ibu salah memplotting, lektor kepala di GB itu tidak akan muncul GB-nya, lektor kepalanya. Jadi kita sudah antisipasi bila mana ada kesalahan memasukkan jenis usulan oleh perguruan tinggi. Jadi aman menurut saya. Jadi kalau salah plotting, ya tidak akan terlihat dosennya yang akan diusulkan. Gitu. Jadi usulan GB, ya, bila terjadi perbedaan hasil penilaian, maka, ya, tadi sudah disebutkan juga oleh Prof. Joko, Dikti, ya, akan menetapkan penilai ketiganya. Ya, nanti Dikti akan menetapkan penilai ketiganya untuk dinilai kembali, ya, sampai menghasilkan kesimpulan yang sama. Kesimpulan yang sama itu apa? Ya, kesimpulan sama iya atau tidak, ya kan? Bila mana iyanya satu, tidaknya satu, berarti harus ada satu lagi yang iya atau tidak. Nah, itu akan kami tentukan penilai ketiganya di periode berikutnya. Ya, berarti kalau periode 1 itu di hasil penilaiannya terjadi ketidaksamaan, ya, Dikti akan membuat plotting baru untuk menilai kembali, ya, menetapkan reviewernya, dan menunggu hasil penilaiannya. Setelah hasilnya diinformasikan, baru akan divalidasi oleh pimpinan Dirjen Dikti, ya, untuk apakah ini disetujui ataupun dikembalikan untuk direvisi ke perguruan tinggi. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, proses ini sudah kalau sudah berjalan dengan baik, ya, dan tidak ada terkait dengan tadi permasalahan revisi segala macam, itu akan bisa dilihat di para dosen itu bisa melihat di menu selancar, ya, bisa diakses, ya, dan operator perguruan tinggi atau pimpinan perguruan tinggi pada laman PAK. Ya, bila mana sudah ada, ya, dokumen PAK yang sudah dipublish,
ditetapkan oleh Dirjen Dikti bahwa Bapak Ibu bisa dapat mendownload dokumennya penetapan PAK-nya dalam Selancar maupun laman PAK. Nah, ada catatan ya dalam proses penilaian atau memplotting usulan yang Bapak Ibu nanti akan lakukan adalah batasan penugasan. Nah, di sini batasan penugasan penilai atau reviewer PAK nasional ini dibatasin, itu maksimal 7 usulan. Ya, jadi 7 usulan. Bila mana misalkan tadi disinggung tuh bahwa beberapa perguruan tinggi yang sudah cukup banyak tim reviewernya itu menguntungkan perguruan tingginya. Ya betul kalau secara ininya ya, karena banyak sekali tim reviewer yang punya ya di internal perguruan tingginya. Misalkan ya salah satu perguruan tinggi misalkan UGM, UI ya itu luar biasa banyak ya. Yang tentunya tim PAK nasional ini bukan hanya untuk perguruan tingginya sendiri sebetulnya, tetapi bisa dipilih oleh perguruan tinggi yang tadi yang tidak punya ya tim reviewer yang nasional. Misalkan sampai saat ini belum punya nih, bahkan misalkan mohon izin nih PTN yang Satker atau BLU yang jumlah profesornya, karena syarat tadi ya itu tadi saya sudah share, syarat untuk menjadi penilai nasional itu salah satunya adalah guru besar. Nah itu kan yang pastinya dimiliki oleh beberapa perguruan tinggi besar ya. Yang kecilnya berarti gimana Pak saya ya kan, kan kita nggak mungkin punya banyak ya. Itu tadi fungsinya penilai reviewer nasional itu nasional ya. Jadi dapat dimanfaatkan atau dipilih oleh perguruan tinggi yang membutuhkan pada saat usulan rektor kepala maupun guru besar yang akan dinilai. Jadi bisa aja ya nanti perguruan tinggi yang home base-nya reviewer home base-nya di tempat itu sangat dimanfaatkan, sangat full ya untuk tadi 7, karena kan ada batasan 7 usulan dalam satu periode pengusulannya. Itu udah kita hitung bahwa itu rasionalitas dalam menilai jumlah ya, jumlah usulan itu 7 cukup untuk bisa menilai yang baik lah ya, jangan sampai banyak nanti malah tidak ternilai dalam satu periode. Nah, proses plotting dilakukan sebelum tanggal periode penilaian berjalan, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai nanti udah berjalan baru di plotting. Ya, itu akan tertutup ya. Bahkan hasil plotting tidak dapat dirubah setelah periode penilaian berjalan. Makanya ya, panitia PAK internal perguruan tinggi itu wajib mengkonfirmasi sebelumnya ya. Sebelum nanti penilaian berjalan, itu Bapak Ibu mengkonfirmasi ke reviewernya bahwa Bapak Ibu reviewer ya itu ditugaskan untuk menilai rektor kepala maupun guru besar. Ya setelah confirm oke siap, berarti tinggal nanti nunggu periode berjalan akan dinilai. Seperti itu. Bila mana tidak bersedia ya, nah berarti segera untuk menetapkan kembali, merevisi atau merubah reviewer yang akan nanti menilai seperti itu. Jadi kalau sudah berjalan tidak. Nah, bila mana sudah berjalan tidak mohon izin, misalnya ada insiden ya, sakit ataupun kecelakaan atau apapun ya reviewernya. Nah, itu tidak bisa menilai ya, berarti nunggu periode berikutnya. Ya periode 2 nanti akan dialihkan untuk dinilai kembali atau merubah reviewer yang nanti ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, itu ini secara keseluruhan ya proses alur pengusulan lektor kepala maupun guru besar sebetulnya. Oke, selanjutnya ini saya nggak bakalan saya jelaskan ya, tadi sudah lengkap sekali Prof. Joko dan saya itu berpikir jelas sekali beliau menjelaskan. Jadi saya hanya mengingatkan, jadi hanya yang tadi kalau hasilnya tidak itu berarti akan di plotting ulang ya untuk reviewer ketiganya. Kalau hasilnya tidak ya berarti akan kita kembalikan untuk diperbaiki ke perguruan tinggi. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini saya nggak perlu jelaskan juga, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Joko dan Prof. Indah. Jadi ini hal yang ilustrasi bahwa tadi di aturan baru sekarang ini ada tambahan dokumen syarat tambahan untuk usulan baru ya, usulan baru untuk melengkapi dokumen kebutuhan dan jabatan fungsional. Tadi secara teknis sudah dijelaskan gimana caranya membuat kebutuhan dosen jumlah ya. Tadi dari Renstra ya, sebaiknya betul dari Renstra, jadi ada pengembangan SDM dan
pengembangan keilmuan terkait dengan dari ilmu utama menjadi ilmu turunan yang nanti diusulkan jenis bidang ilmu LK maupun GB. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini contoh dokumen. Ya, bila mana nanti Bapak Ibu sekalian, gimana sih contoh dokumennya? Tadi sudah disebutkan sebetulnya. Tapi ini saya informasikan kembali bahwa kebutuhan dan formasi jabatan fungsional ini perlu dilengkapi dokumen pada saat pengusulan. Ya, ini kita informasikan, ini contoh yang kami buatkan. Jadi boleh nanti kita akan share, ya, akan kita berikan ya di forum ya nanti ya, untuk Bapak Ibu bisa mencontoh keterangan ya, surat keterangan atau dokumen kebutuhan dan formasi jabatan fungsional di level fakultas maupun di prodi ya. Monggo. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu bisa membuat untuk melengkapi dokumen usulan yang nanti Bapak Ibu lakukan. Seperti itu. Selanjutnya adalah alur proses ya. Jadi tadi proses secara operasionalnya, saya akan menunjukkan ini untuk level teknis ya, operator perguruan tinggi ya. Jadi prosedur operasional standar usulan PAK dosen ya, tadi yang sudah dibuatkan akun dari mulai akun utama diturunkan menjadi operator turunan, validator yang memvalidasi atau PAK. Jadi mohon izin, jadi di akun utama ya, Bapak Ibu akan silahkan login dengan akun yang saat ini punya ya. Setelah login itu sebagai akun utama Bapak Ibu ya. Selanjutnya di menu user ya, nanti akan terlihat di user ya. Di sini ada di manajemen ada user, Bapak Ibu bisa membuat akun buat akun baru. Nah, klik akun baru ya. Akan muncul di bawahnya itu ada daftar pengguna. Nah, ini Bapak Ibu tadi saya informasikan harus membuat menetapkan validator dan operator turunan kalau diperlukan. Ini nomor 2 itu wajib karena nanti yang memvalidasi dan panitia PTN dan LLDTKL ini pimpinan ya, yang nanti dibuatkan oleh akun utama. Nah, silakan dibuat, lengkapi nama lengkapnya, masukkan user ya yang akan nanti dipakai itu, masukkan password juga, terus pilih wewenang. Nah, di sini wewenang ini adalah ini jenis role ya, jenis akun yang nanti Bapak Ibu harus buatkan. Di sini misalkan validator ya, misalkan ya, pilih pergantinya UGM dan simpan. Dan selanjutnya terus sampai ke panitia PAK ya, PTN, LLDT maupun KL. Nah, ini wajib dilakukan karena harus, kalau nggak punya nggak bakalan operasional usulannya, tidak akan dinilai-nilai karena mekanismenya sekarang sudah berubah ya. Silakan ini untuk usulan yang sesuai dengan aturan per 1 Juli yang sudah kita informasikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah operator turunan dibuat ya, jadi operator turunan silakan menginput ya. Ya, silakan login gunakan akun turunan maupun akun utama ya. Ya, ini bisa menginput usulan yang akan diusulkan. Di sini bisa menggunakan nama dosen yang ada di perguruan tinggi yang akan diusulkan atau nomor NIDN. Silakan lanjutkan. Di sini akan muncul namanya di sini ya. Dan akan muncul di menu aksi ini ada 3 menu ya, ada edit, detail, dan ajukan. Ya, tentunya sebelum diajukan itu Bapak Ibu harus mengisi form ya, mengklik edit untuk melengkapi form usulan. Ya, mungkin ada beberapa yang sudah melakukan ini. Ya, ini mekanisme ini tidak berubah sebetulnya, cuman beda bentuk saja. Ya, klik edit ya. Silahkan Bapak Ibu melengkapi data form usulannya. Ya. Nah, perlu kami informasikan data pokok dosen ini adalah yang tertuang ya, yang nomor 1 ini adalah sesuai dengan PD Dikti ya, diambil dari PD Dikti. Jadi ada beberapa yang kosong, ada beberapa yang sudah terisi. Yang sudah terisi adalah itu terintegrasi dengan PD Dikti. Jadi kalau ada perubahan ya tidak bisa dirubah, itu data pokoknya itu harus dirubah, melakukan perubahan data melalui PDD Dikti atau sister ya, itu harus melakukan perubahan dulu, misalkan tanggal lahir segala macam itu karena salah, karena umurnya mempengaruhi, itu harus melakukan perubahan dulu. Jadi pastikan data pokoknya itu benar ya di PD Dikti.
Nah, jadi laman PAK ini hanya mengambil data IPD Dikti. Jadi kalau ada kesalahan data pokok, lakukan perubahan di sana. Kedua, di sini ada jenjang pendidikan, ya, misalkan yang awalnya S2 sekarang sudah S3 yang akan diusulkan, ya, silakan diisi. Yang kedua adalah pastikan jenis usulan yang diusulkan itu sesuai, ya, yang akan diusulkan. Di sini ada 3 pilihan. Ini ada beberapa perguruan tinggi yang mohon maaf nih, mohon izin, ya, ada yang tidak ngerti nih kenaikan tentang jenis usulan, ya kan. Maksud dan tujuannya ini mungkin nih contoh nih, hanya naik pangkat dalam jabatan yang sama misalkan, tapi pilihannya adalah jenis jabatan reguler. Nah, ini bahaya nih, ya. Makanya memastikan nanti validator itu memastikan bahwa ini apakah usulan reguler, loncat jabatan, atau kenaikan pangkat saja di jabatan yang sama. Ini banyak dikeluhkan oleh teman-teman kami, ya. Perguruan tinggi masih ada yang nggak ngerti, ya kan, untuk jenis usulannya sendiri. Ini akan mempengaruhi pada saat penilaian. Bahaya pada saat sudah dinilai nanti itu salah. Nah, ini akan mempengaruhi hukum yang seharusnya dilengkapi seperti itu. Nah, ini tolong cermati dalam hal mengisi form. Nah, terus bidang ilmu penugasan itu sesuaikan dengan yang sudah disetujui oleh Senat, ya. Nah, keempat ini adalah KUM, ya. Nah, di sini juga ada beberapa perlu dicermati, ya, angka kredit sekarang yang akan diusulkan kebutuhannya berapa, ya, total angka kredit sebelumnya. Jadi sebelumnya ini pasti ada yang sama, ada yang beda. Misalkan angka kredit yang sekarang 300, ini sebelumnya sebetulnya yang di PAK-nya itu tidak 300, karena ini pembulatan. Kalau ini ada beberapa yang kelebihan, ya, 46 poin misalkan. Nah, ini jangan disamakan 300, ya. Kalau bisa sesuai dengan PAK yang lamanya. Ya, seperti itu. Nah, silakan diusulkan dan simpan, ya. Nah, ini yang saya merahin itu yang perlu diperhatikan oleh operator perguruan tinggi saat mengusulkan. Selanjutnya ini ada di menu detail, ya. Tadi ada edit dan detail. Detail ini Bapak Ibu silakan melengkapi dokumen. Ya, ada 18 dokumen, ya, kalau nggak salah, ya, yang harus dilengkapi untuk usulan lektor paru maupun guru besar. Di sini Bapak Ibu bisa memilih jenis dokumennya apa, ya kan, terus bisa pilih dan upload, ya. Tentunya pilihan yang akan diupload filenya itu berbentuk PDF dan ukuran jangan sampai lebih dari 2 mega, gitu, ya. Jadi jangan terlalu besar, ya, di convert, ya, seminimal mungkin asalkan terbaca, ya, asalkan terbaca. Ya, nanti disesuaikan dengan jenis filenya. Ya, di sini Bapak Ibu bisa memilih jenis filenya. Nanti setelah di-upload dia akan muncul di bawah daftar list yang terunggah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah operator turunan, ya. Di sini tentunya melengkapi unsur, ya, unsur hukum A, B, C, D, E, ya. Ada pendidikan, pembelajaran, penelitian, pengaduan masyarakat, dan unsur penunjang E-nya. Nah, gimana caranya? Ini masih sama dengan pola yang lama untuk cara mengisi, jadi mungkin udah familiar, ya. Untuk edit, ya, silakan di menu edit. Di sini tinggal mengisi pendidikan, ya, punya apa bila mana punya doktor S3, ya, berarti dimasukkan dengan sesuai dengan penilaian DUPAK di perguruan tinggi. Yang membedakan ini adalah yang sekarang ini adalah ada di KUMSE atau di penelitian, ya. Jadi ada beberapa mekanisme terkait dengan cara mengusulkan di penelitian. Tadi sudah dijelaskan bahwa sistem PAK ini sudah terintegrasi atau tersinkronisasi kepada Sinta, ya. Sinta ini untuk apa? Tadi Prof. Joko untuk menginformasikan tuh tadi, ya, sangat jelas sekali bahwa Sinta ini untuk membantu, ya, para dosen, para perguruan tinggi untuk mengusulkan usulan rektor kepala maupun UB, ya. Jadi untuk memastikan bahwa publikasi itu baiklah seperti itu, ya, sesuai dengan kebijakan kementerian atau Dirjen Dikti. Nah, ada di KUMSE. Saya akan memproses di KUMSE-nya karena yang lain itu tadi sudah dapat diisikan, ya. Nah, di KUMSE ini ada mekanisme yang sedikit berubah, ya, dari usulan yang dulu, bahwa di KUMSE ini Bapak Ibu bisa edit, ya, melengkapi data publikasinya, ya. Jadi pada saat dosen itu diusulkan, ya,
mau LK mau GB itu pastikan, pertama itu pastikan bahwa dosennya itu mempunyai akun Sinta. Karena sesuai dengan kebijakan bahwa semua unsur kunce ini atau penelitian dan publikasi ini itu harus terdaftar di Sinta, terindeks di Sinta. Ya, mau publikasi internasional berputasi. Nanti Sinta ini tersinkronisasi dengan beberapa jurnal yang sudah diinformasikan sebelumnya. Bapak Ibu bisa baca pedoman Sinta ya yang harus dilakukan oleh para dosen untuk memanage akun Sintanya agar tersinkronisasi terhadap jurnal-jurnal yang sudah para dosen lakukan. Ya, pastikan itu ya. Nah, setelah itu memastikan tinggal operator perguruan tinggi atau turunan perguruan tinggi yang akan mengikut itu tinggal mengklik data publikasi dan sinkronisasi data Sinta. Ya, data Sinta ini akan muncul ya apabila tadi ya bahwa para dosennya itu istilahnya mengopeni data Sintanya. Kalau tidak ya udah nggak bakalan muncul. Jadi pada saat komplain perguruan tinggi ini non-name atau datanya tidak ada, itu pastikan dosennya itu punya akun Sinta nggak ya. Nah kalau nggak ngerti ini ada pedoman pemutahiran data Sinta, ini linknya ada. Nah di sini ada pedoman untuk sinkronisasi bila mana publikasi yang dihasilkan oleh para dosen itu belum terdaftar atau belum tersinkronisasi pada PAK. Jadi laman PAK hanya mengambil data Sintanya saja. Jadi kalau Sintanya tidak ada, ya wis jangan salahin yang PAK-nya gitu ya. Gitu. Karena harus memastikan dulu data dosen itu harus lengkap di Sintanya. Nah, selanjutnya yang ditampilkan dalam sinkronisasi data Sinta ini di laman PAK itu sesuai dengan TMT dosen PAK terakhir. Jadi publikasi yang muncul di sini atau penelitian yang akan muncul di sini adalah yang sesuai dengan TMT terakhir. Jadi tahunnya akan menyesuaikan. Tidak semua publikasi di Sinta yang dimiliki oleh para dosen muncul di sini. Itu sudah kita filter berdasarkan TMT jabatan fungsional terakhirnya. Begitu. Jadi silakan Bapak Ibu tidak usah manual memasukkannya. Jadi tinggal mengklaim publikasi yang ada yang akan menjadi syarat khusus maupun syarat tambahan. Nah, di sini ada menu gunakan itu akan muncul seperti ini ya. Muncul informasi terkait publikasi yang API yang diambil datanya dari Sinta. Ya, jadi data ini tidak bisa dirubah. Data ini adalah data yang ada di Sinta. Ya, jadi kalau ini mau diajukan sebagai syarat khusus, misalkan jurnal internasional berputasi, misalkan di Q1 maupun di Q2, yang mau cek, ya, itu tinggal ajukan karya 5 ini. Silakan beberapa tinggal ajukan, nanti akan masuk ke dalam list daftar usulan. Ya, di sini akan terlihat daftar publikasi yang akan nanti menjadi syarat khusus. Nah, di sini ada menu-menu yang Bapak Ibu bisa lengkapi ya. Di sini ada menu tandai syarat khusus, edit dan hapus. Bila mana nanti Bapak Ibu tidak berkenan, oh ini salah, hapus aja. Nanti lengkapi lagi untuk klaim lagi yang di daftar yang tadi. Ya. Jadi sebelum nanti diusulkan, tentukan syarat khusus yang nanti Bapak Ibu akan mengklaim bahwa publikasi ini akan menjadi syarat khusus. Tandai saja. Tandai ya. Jadi akan terblok dengan sendirinya pada saat Bapak Ibu klik tanda syarat khusus. Nah, sebelum itu ya, jadi Bapak Ibu bisa melengkapi data link yang untuk melengkapi informasi ya terkait dengan publikasi yang tadi ya yang sudah tersinkronisasi Sinta, bisa edit ya. Nanti edit untuk melengkapi tadi ada beberapa nama jurnal ini nggak bisa diedit ya karena ada beberapa yang sudah terisi oleh Sinta itu tidak bisa edit, ada beberapa yang kosong. Nah, yang kosong-kosong ini silakan Bapak Ibu lengkapi ya. Bapak Ibu lengkapi bahwa DOI-nya ya, berapa alamat web jurnalnya ya. Untuk di sini udah ada informasi harus ke laman yang resmi ya. Jadi Bapak Ibu udah memahami ya kan. Silakan link jurnalnya dilengkapi, URL-nya ya, dokumen publikasinya, artikelnya silakan lengkapi biar itu salah satunya kan mohon izin nih nggak khawatir ada beberapa reviewer yang tidak punya itu tadi ya akun berbayar. Jadi intinya bisa terakses oleh artikelnya oleh reviewer atau penilai yang akan menilai
publikasi yang menjadi syarat khusus atau syarat tambahan. Nah, SJR silakan dilengkapi. Ya, di sini SJR ini tadi sudah diinformasikan bahwa misalkan di Sinta ini adalah real ya. Jadi pada saat tahun ini mohon izin nih, kita menginformasikan melengkapi ya di sini SJR-nya bila mana publikasi Bapak Ibu misalkan di tahun 2016 itu 0,65 ya misalkan ya. Makanya di sini ada kita memberikan form SJR-nya karena yang kita akui adalah SJR pada saat pada saat publikasi itu terpublish ya. Ya terpublish. Jadi bila mana nanti di SJR yang tadi disebutkan ada terinformasi dalam Sinta itu di bawah 0,6, nah itu ya itu bisa diperbaiki atau diinformasikan dalam menu edit ini. Ya, menu edit ini disesuaikan dengan SJR yang yang pada saat terpublish Nah, silakan setelah melengkapi semua ya itu sama ya ini akan muncul di ini. Nah, terutama nanti ada syaratan di sini karena sudah tersinkronisasi dengan Sinta ya, itu dalam aturan terbaru yang sekarang tidak lagi ada melengkapi data peer review. Ya, jadi ya Pak, gimana Pak peer review kita sudah lakukan misalkan. Boleh nggak kita masukkan ya silahkan. Kalau mau dimasukkan linknya, masukkan di menu keterangan. Di sini ada di bawahnya ini ada menu keterangan itu kalau memaksa Bapak Ibu ingin menunjukkan bahwa itu sudah di preview ya dinilai di internal publikasinya ya silakan. Tapi di aturan baru tadi Pak Direktur sudah menginformasikan bahwa tidak dinilai ulang ya double. Jadi di internal itu di jurnalnya dinilai oleh peer review, di pusat pun nah sekarang hanya sekali nanti ya pada saat di nasional akan dinilai. Jadi peer review itu tidak lagi dibutuhkan ya, tetapi bukti korespondensi yang lainnya itu wajib melengkapi untuk melihat kualitas jurnal yang mungkin nanti reviewer PAK nasional melihat ya menilai. Seperti itu. Ya, intinya seperti itu ya, ajukan ya. Setelah diajukan, nah masuk ke validator. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah punya menetapkan validator ya, tugas validator, nanti silahkan masuk akun berdasarkan login ya ke laman PAK sebagai validator. Nah, yang Bapak Ibu sekarang sudah lengkapi, saya yakin Bapak Ibu sudah melengkapi di menu utama itu usulan bahwa Bapak Ibu sudah ngirim. Nah, kok ini usulannya kemana? Nah, kan nunggu sosialisasi ini. Sebenarnya per 1 Juli. Nah, sekarang bisa dioperasionalkan asalkan tadi ya sudah dilengkapi tadi menyusun tadi penugasan sampai kepada pimpinan perguruan tinggi akunnya. Nah, semua usulan yang tadi mungkin Bapak Ibu sudah lakukan itu akan muncul di validator semua. Karena harus validasi dulu oleh validator perguruan tinggi. Nah, silakan cek di input resume. Di sini ada daftar, pasti di bawahnya akan ada daftar nama ya. Ini nama ya, saya hilangkan ini namanya ya. Karena saya mencarikan contoh. Tapi akan ada nama para dosen yang Bapak Ibu sudah usulkan. Nah, ini silakan validator ini mengecek dokumen kelengkapannya tadi ya pada saat kelengkapan dokumennya, unsur kumnya, publikasi itu pastikan itu benar. Ya, itu pastikan lengkap dan sesuai dengan apa yang akan diusulkan jabatan fungsionalnya. Nah, silakan di sini ada menu 3 ya, setelah detail ya. Ini akan muncul menu detail untuk melihat semua dokumen, memvalidasi bila mana ini sudah sesuai, menolak bila mana ini dokumen tidak sesuai, ada yang kurang, ini salah silahkan dikembalikan oleh validator. Ya, diberikan catatan. Nah, selanjutnya nah seperti ini ya, nanti akan di menu detail itu akan terlihat Bapak Ibu harus cek ya 18 dokumen yang harus dilengkapi oleh pengusul itu harus sesuai ya. Jadi validator itu harus mengecek ya. Nah, ini ada catatan, ini nomor 2 ini khusus untuk usulan kenaikan pangkat angka kredit dalam jabatan akademik yang sama. Itu tidak perlu melengkapi dokumen kebutuhan formasi Jafung karena kebutuhan Jafungnya sama, misalkan udah GB ya, itu cuma naik pangkat saja ya tidak perlu karena formasi kebutuhan jabatan fungsional sudah terpenuhi sebetulnya. Nah, jadi tidak perlu melengkapi yang dokumen nomor 8 ini. Ya. Jadi silakan cek ya Bapak Ibu yang bertugas sebagai validator dokumennya ya. Nah, di sini ada validator juga mengecek bahwa unsur
kum A, B, C, D, E-nya ini harus dilihat ya, memastikan bahwa dokumen yang dilengkapi atau diusulkan itu benar ya, lengkapi ya. Untuk yang lainnya cek kelengkapan kum ya, pastikan semua dokumen yang dan link misalnya di unsur C ya, publikasi, Bapak Ibu bisa cek nih, apakah benar nih linknya tuh. Nah di sini nih ya kan, mengecek kembali usulan yang akan dinilai bahwa link dan dokumen yang dilengkapi para pengusul ini dapat diakses oleh penilai ya pada saat nanti dilakukan penilaian. Nah setelah ini ya, kalau sudah yakin ya bahwa itu usulan itu benar baik, ya silakan validasi ya, validasi. Atau misalkan ada yang kurang, itu silakan tolak. Nanti kalau tolak ini harus alasannya apa, nanti dikomentari ya, ya kurang salah menginputkan Zoom atau link secara khusus pada jurnal ini tidak bisa dibuka, macam-macam, silakan ya tolak ya. Kalau udah benar divalidasi dan akan muncul tadi ya, karena validator itu tugasnya setelah mengecek itu benar, itu menentukan bidang yang sesuai dengan tadi ya, yang sudah ditetapkan oleh Senat. Misalkan ini misalkan sosial, misalkan ini ada beberapa bidang, ada 13 bidang ya, yang rumpun ilmu ya, yang nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan usulan. Setelah itu usulkan validasi usulan. Terakhir adalah panitia. Nah ini ada terakhir. Terakhir adalah panitia PAK di PTN. Ini adalah pimpinan perguruan tinggi yang mungkin nanti didelegasikan untuk memplotting. Nah ini nanti Bapak Ibu sebagai panitia PTN, ya LDP maupun KL, usulan yang tadi tervalidasi, silakan Bapak Ibu memplotting pada menu periode penilaian. Nah ini ya role-nya panitia. Ini ya, ini role-nya panitia. Lihat di periode penilaian, ini sudah misalkan sudah terbuka penawaran periode penilaian untuk LK dan GB. Nah, di sini yang dimaksud saya tadi periode penilaian itu ini. Misalkan ini dalam waktu 10 hari ya, itu sudah terbuka. Nanti sebelum tanggal 18 misalkan, ini saya contoh ini ya. Jadi sebelum tanggal 18 ini kami akan publish tuh periode. Yang Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi akan bisa memplotting usulan-usulan sesuai dengan jenisnya, LK atau GB. Ya, silakan tinggal klik plotting, lakukan, akan masuk ke sini ya, tambah plotting ya, menu ini ya, tambah plotting, akan muncul daftar dosennya ya, misalkan LK maupun GB yang sudah tadi tervalidasi oleh validator ya. Setelah itu klik plotting ya. Setelah plotting akan muncul di bawahnya, itu akan muncul menu pilih penilai. Nah ini ya, untuk LK ini satu penilai saja. Terserah perguruan tinggi mau dinilai oleh reviewer nasional yang ada di perguruan tinggi atau mengambil eksternal ya, monggo, itu kebijakan masing-masing perguruan tinggi ya. Silahkan memilih penilai yang ada di daftar sesuai dengan bidang yang sudah kita filter pada saat yang menentukan validator pada saat sesuai dengan bidang validator yang tentukan ya. Setelah itu setelah pilih simpan ya. Setelah disimpan, nah ini untuk LK, GB pun sama ya. Bedanya dia nanti ada dua penilai ya, penilai 1 dan penilai 2 ya. Kalau untuk LK cukup 1 ya di periode LK. Oke, simpan. Setelah simpan akan masuk ke daftar list penilaian. Nah Bapak Ibu sekalian, panitia PAK setelah nanti melihat periode itu berjalan, Bapak Ibu bisa melihat kinerja para reviewer nih ya. Ini misalkan LK dan GB akan menjadi satu di sini. Silakan Bapak Ibu masuk ke menu kinerja penilai, nanti pilih periode penilaian. Jadi misalkan tadi periodenya 8 Agustus ya, klik ya, nanti pilih tahun ya, ininya nggak perlu lah, pilih penilainya nggak usah. Kalau penilainya udah tahu ya silakan pilih. Tapi kalau mau overall ya pilih aja, nggak usah dipilih, tahun aja tampilkan. Nanti akan muncul hasil kinerjanya yang ditugaskan berapa, misalkan ini kebetulan 1 ya. Nanti kalau banyak ini ada berapa yang ditugaskan, nanti yang disetujui apakah sudah disetujui atau belum, apakah disetujui atau tidak, nanti akan muncul seperti ini ya. Silakan. Terus ada menu export. Ini export Excel ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat profil untuk
melihat profil si profesornya atau si penilainya ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik, jadi akan terlihat apa namanya profil tim reviewer nasional. Kita sudah sediakan ya. Jadi tadi pasti akan menanya, Pak, kami akan menghubungi reviewer. Misalkan kalau internal sih gampang ya. Kalau reviewernya di internal ya kebetulan ada. Tapi kalau kebetulan reviewer itu bidangnya ada di perguruan tinggi lain ya, Bapak Ibu harus menghubungi kan. Nah, ini di sini kami sudah menginformasikan di laman PAK. Jadi silakan bisa terlihat ada nomor telepon, email, ya, NPWP, nama bank, nomor rekening. Karena apa? Ya, kami sediakan ini untuk memudahkan proses administratif nanti yang Bapak Ibu lakukan. Ya, pada saat Bapak Ibu menugaskan reviewer, ya, untuk menilai LK, ya, maupun GB untuk menilai satu, itu Bapak Ibu bisa melakukan secara administratif, memberikan surat tugas dan memberikan kompensasi lainnya terhadap tim penilai yang Bapak Ibu tugaskan. Seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya nanti Bapak Ibu tinggal melihat kinerja yang sudah reviewer lakukan. Baik, itu aja dari saya. Prof. Luki, jadi saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Firman. Sebetulnya waktunya lewat Mas Firman. Oh iya, mohon izin, Prof. Ya, tapi saya rasa tadi sangat penting sekali untuk diketahui, mohon maaf saya, ya, untuk diketahui oleh para operator untuk menjalankan sistem nanti ketika menginput usulan dari masing-masing PTN. Jadi seharusnya tadi 11.40 berakhir, tapi kita masih punya diskusi sampai 12.10, karena tadi kita memang molor, mungkin diskusinya bisa kita perpanjang sampai 12.30, karena di sini masih, alhamdulillah sudah ada Mas Firman, kemudian juga ada Prof. Joko, Prof. Fuad, Prof. Sutikno, dan ada Prof. Indah ya, Prof. Indah. Jadi mungkin juga nanti ada Mas Anggi Trisnawan Putra SSI MSI yang mungkin juga bergabung nanti untuk membantu Mas Firman menjawab tentang sistem PAK yang baru ini. Baiklah, kalau tadi kita urut Mas Firman sedikit ya tadi bahwa memang harus ada penetapan akun dulu, akun turunan oleh kemudian baru penetapan beberapa panitia ya, ada panitia, ada validator dan sebagainya. Jadi saya kira PTN harus menetapkan itu dulu, baru bisa nanti ini berlangsung. Baik, ini sudah banyak yang raise hand, tapi saya kira yang tadi sudah bertanya, kita giliran yang belum bertanya dulu ya. Saya akan memulai dari 3 pertanyaan yang raise hand. Saya mohon maaf tidak tahu siapa yang lebih dulu bertanya, nanti kita baru pindah ke chat ya. Baiklah, saya mungkin yang dari Bapak yang mohon maaf videonya kalau bisa dibuka ya Bapak Ibu yang raise hand. Mungkin dari Samarinda yang jauh Bu Isnawati, kami persilahkan. Mohon Bu Isnawati dibantu untuk di Mas Wisnu atau Mas Firman, mungkin ini peserta belum bisa. Baik, tolong Mbak. Udah ya, Bu Isnawati monggo. Baik, terima kasih Ibu kesempatannya. Saya mungkin sedikit bertanya nih karena berkaitan dengan apakah ini hanya untuk peserta yang untuk mengusulkan PAK ataukah juga untuk reviewer. Jadi saya bertanya sebagai orang yang dosen yang ingin mengusulkan gitu. Nah, saya melihat di sistem sister gitu ya. Itu kan sudah ada berkaitan dengan usulan untuk PAK. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Firman, apakah kita juga harus membuat turunan untuk usulan kepangkatan, ataukah hanya bisa melalui sister saja, atau keduanya gitu? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, Ibu. Mas Firman, mungkin yang pertanyaan pertama akan saya jawab, nanti dilanjutkan Mas Firman dilengkapi. Jadi yang pertama tadi, apakah juga untuk reviewer PAK penilai ya, tim penilai PAK nasional kemarin juga sudah penyamaan persepsi Bu, jadi jangan khawatir, jadi sudah sama persepsinya antara nanti antara penilai, kemudian pengusul dan juga institusi. Nah, untuk yang kedua, tadi mungkin sudah saya jawab di chat ya, sebetulnya terkait dengan sister ini, tapi monggo kalau Mas Firman mau melengkapi, Mas Firman.
maaf yang di mute tadi. Baik, Prof. Luki, makasih. Saya menjawab. Jadi tadi sudah saya informasikan ya bahwa sistem pengusulan PAK, rektor kepala dan GB ini bukan di laman sister, ya di laman pak.kemdikbud.id. Ya nanti coba saya share ya pedoman yang saya tadi informasikan. Jadi sister itu ya betul. Nanti kita akan arahnya kepada laman yang sama ya. Kita lagi masih proyek pengembangan untuk semua usulan melalui sistem yang sama ya. Tetapi sister ini adalah untuk melengkapi data portofolionya para dosen ya. Sister PDDikti ya. Sebenarnya sister PDDikti sama ya. Jadi PDDikti itu adalah dalam proses registrasinya dan data pokok di PDDikti. Sister itu adalah portofolionya ya. Nah, untuk yang PAK ini sebenarnya sudah tersinkronisasi pada PDDikti dan Sister. Jadi untuk kebetulan untuk usulan PAK ini masih di luar sistem Sister ya. Ya bukan berarti datanya tidak sama, bukan berarti ya sudah terintegrasi sebetulnya, tapi sistemnya bukan di laman Sister. Jadi untuk melakukan usulan tadi ya, untuk membuat akun turunan operator turunan, validator untuk panitia PAK ya atau pimpinan perguruan tinggi itu di laman PAK yang operator pimpinan perguruan tinggi, operator perguruan tinggi yang sekarang ini yang bisa melakukan itu. Bukan dosen. Ya, bukan dosen yang melakukan. Ya, sekali lagi untuk mengusulkan PAK ini bukan para dosen yang mengusulkan, tapi wewenangannya adalah pimpinan perguruan tinggi atau biro kepegawaian ya yang biasanya melakukan itu. Makasih. Tambahan sedikit. Terima kasih Mas Firman, saya kira sudah menjawab ya. Saya akan tambahan Prof. Joko, silakan Prof. Prof. Joko menambah, monggo Prof. Saya ingin menekankan bahwasanya sosialisasi ini tidak untuk dosen yang akan mengajukan, tetapi untuk para pengelola SDM dan pimpinan perguruan tinggi. Jadi nanti dosen yang mau mengajukan itu nanyanya tidak langsung ke dikti, tetapi nanya kepada atasannya. Yang lola itu loh yang ditanya. Ya, itu sebetulnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Joko. Jadi ini mohon, jadi memang yang kita undang adalah pimpinan ya Prof. Joko dan mungkin Direktorat SDM pengembangan, sehingga mewakili nanti apakah nanti akan diteruskan institusi dengan sosialisasi di institusi masing-masing itu. Jadi harus ya, wajib ya Prof. Joko. Jadi terima kasih Prof. Joko. Baiklah, saya akan beralih ke yang kedua. Tadi kalau tadi ibu-ibu, sekarang bapak-bapak ya. Monggo, saya lihat ada Pak Eka Surya dari UPR ya Pak. Dari mana itu? Singkatan, monggo. Diberi akses, mohon. Baik, silakan. Tolong dibuka ininya. Ya, sampun. Monggo. Terima kasih. Pertanyaan saya tadi yang pertama mungkin sudah terjawab terkait kita harus konfirmasi dulu. Tadi sudah terjawab, memang kita harus konfirmasi. Nah, yang pertanyaan kedua terkait terkait ini Pak Firman, di aplikasi kami sudah bikin akun untuk tim penilai Pak. Jadi kami masuk ke kinerja penilai. Nah, ini kita lihat di pilih penilai Pak, di kami masih dalam nama-nama saja Pak. Tidak ada masuk bidang ilmunya Pak Firman. Sehingga memang ketika kita mau menghubungi, saya coba ekspor juga, itu belum kelihatan detailnya apakah memang belum dibuka datanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin terkait ini Pak, apakah ketika kita kan mungkin ada administrasi ya untuk tim penilai. Nah ini kemungkinan bentuknya belanja jasa profesi. Nah apakah mungkin bisa didetailkan mungkin di bagian mana Pak? Takutnya kita mungkin nanti menggunakan anggaran tidak sama standarnya dengan yang selama ini dikti gunakan, seperti itu. Mungkin dua dulu, terima kasih. Iya. Terima kasih. Jadi tadi pertanyaan ada yang sama, mungkin pertanyaan kedua dan ketiga, monggo Mas Firman, nanti akan kami bantu. Oke, mohon izin Prof. Tadi yang tidak keluar bidang ilmunya. Ya, pertama Bapak Ibu sekalian di perguruan tinggi ya, akun utama memastikan yang saya sebutkan dari mulai akun turunan bila mana diperlukan untuk menginput yang membantu Bapak Ibu, akun utama untuk mengusulkan ya. Kedua, validator ya, akun validator sudah punya belum? Nah
akun validator itu akan bisa melihat bidang ilmu, ya, itu bidang ilmu yang nanti reviewer atau penilai PAK ditentukan oleh tadi panitia PAK atau pimpinan perguruan tinggi. Nah, itu urutannya kayak tadi, ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih di akun utama tidak akan bisa melihat itu reviewernya, ya, karena yang berhak memplotting itu adalah di pimpinan perguruan tinggi. Itu pertama. Ya, silakan buat akun dulu, ya, tentukan siapa ya yang akan bertugas. Ya, sekarang ini bisa, ya, harus, ya, karena kalau tanpa itu tidak akan operasional ini usulan penilaian PAK, LK maupun GB. Kedua, terkait dengan tadi pasti larinya akan masalah karena kan wewenang menilai, menentukan penilaian, memilih itu ada sebagian ada di perguruan tinggi. Ya, kalau LK itu full di sana. Ya, kalau guru besar itu tadi salah satunya ada di penilai 1 itu ditentukan perguruan tinggi dan penilai 2 ditentukan Dikti. Dan 3 nanti kalau bila mana ada terjadi ketidaksamaan hasil penilaian itu pembagiannya di situ, Pak. Jadi pembagiannya sesuai dengan penetapan memilih reviewer. Jadi kalau penilai 1 dan LK itu di pertanggungjawaban tadi unsur keuangannya ya administratifnya di perguruan tinggi, dan 2 dan 3 itu di Dikti. Nah, untuk masalah tadi kaitannya standar biaya, itu sebetulnya Dikti tidak dapat menetapkan standar biaya ya, karena Dikti bukan wewenangnya untuk menetapkan standar biaya. Nanti salah. Ya, kita salah kalau kita menetapkan standar biaya, karena di sini tentunya ada beberapa satker perguruan tinggi yang berbeda-beda. Ada tadi PTNBH, BLU, Bansi Satker atau KL ya, atau LL Dikti ya. Itu tentunya yang paling benar itu disesuaikan dengan SBM atau PMK yang Kemenkyu. Kami juga pakai Kemenkyu, menggunakan satuan biaya jasa profesi untuk penilaian. Nah, untuk satuannya itu pasti berbeda. Ya, karena yang dilakukan Dikti ini adalah nasional ya. Tentunya banyak sekali, tidak bisa disamakan dengan mungkin beberapa perguruan tinggi karena mungkin jumlah pengusulnya hanya mengurus perguruan tinggi saja. Nah, kalau misalkan tadi soal jumlah pasti akan berbeda nilai jumlahnya. Tadi misalkan nih PTNBH itu kalau yang saya tahu kan PTNBH itu punya PMK bukan PMK apa namanya SBK ya, satuan biaya khusus yang biasa dikelola oleh perguruan tinggi BH. Ya itu nggak masalah, bisa dilakukan. Jadi saat ini bisa. Jadi kalau PTNBH sekarang sudah membuat rule yang tadi saya sebutkan, Pak kapan saya bisa melakukan pengusulan? Ya bisa sekarang. Tinggal menunggu periode dibuka kan. Dikti akan membuka periode, itu bisa dilakukan saat ini juga. Nanti setelah ini mungkin ada informasi dari Dikti, sudah bisa dilakukan penilaian. Nah bagi yang tadi BLU atau Satker, pembiayaannya kami harus alokasikan terlebih dahulu. Ya silakan. Nah alokasi itu bisa sebetulnya sama dengan mungkin Bapak Ibu pernah melakukan memberikan honor peer review ya selama ini. Nah itu bisa dilakukan mungkin sama dengan standar biaya yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Ya itu sama Bapak Ibu. Ya jadi mungkin info dari saya itu aja, Prof. Luki. Ya, terima kasih Mas Firman. Jadi saya setuju sekali. Kita tetap mengacu dari Kementerian Keuangan. Ada SBM saya kira ya standar biaya masukan. Dan juga untuk PTNBH kan sudah mempunyai standar tersendiri. Jadi monggo digunakan Bapak Ibu. Ya. Baiklah, apakah ada tambahan dari Prof. Joko, Prof. Indah, Prof. Tikno dan juga Prof. Fuad? Saya nggak ada Bu, sudah Ampun, komplit. lanjut. Oke, kalau tidak ada saya lanjut yang di chat ya, 3 penanya dari chat. Kemudian ini ada penanya mungkin Pak Firman ini teknis ya. Jadi untuk dari Kemenperin RI untuk dosen yang sudah dinilai 2021, namun tadi sudah dijawab ya sebetulnya nih ya. Apakah nilai penilai dari reviewer di sebelumnya ataukah harus cari reviewer? Saya kira ini tadi sudah dijawab oleh Prof. Joko ya. Dan juga Pak Direktur, jadi bagaimana untuk penanganan yang jadi ini sudah terjawab. Mungkin yang belum pengusulan admin, perubahan admin bagaimana, Mas Firman? Itu ada pertanyaan di chat. Oke. Jadi ada institusi yang ingin merubah. Jadi. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi di awal saya informasikan bahwa level dulu akun yang diberikan itu sudah secara otomatis Bapak Ibu sekarang jadi admin utama. Ya akun utama sekarang yang Bapak Ibu miliki sekarang itu. Jadi lihat
Di situ akan terlihat di menu-menunya akan bertambah, ada menu manajemen ya, manajemen itu di sini ada user tadi yang saya paparkan. Nanti Bapak Ibu sudah bisa melihat. Jadi nggak ada proses perubahan rule dari Dikti. Kita sudah jerit, langsung kita naikkan levelnya ke admin utama semua perguruan tinggi. Itu aja, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari chat juga, untuk kategori setiap jurnal sudah sinkron dengan Sinta, tetapi tidak muncul kategorinya di sistem PAK, itu bagaimana Mas Firman? Pertama, Bapak Ibu harus lihat dulu apakah jurnal itu terpublish pada TMT yang sebelum sesuai dengan TMT jabatan terakhirnya. Kalau itu sudah sesuai dan tidak ada, nah berarti kita akan lihat nih IP ID kitanya. Sejauh ini sebetulnya harusnya muncul ya, Misalkan tadi saya sebutkan ya, jurnal yang akan muncul di PAK, sistem PAK kami adalah sesuai dengan TMT tahun lahirnya, sesuai dengan TMT terakhir jabatan fungsionalnya. Jadi kalau itu di luar itu ya tidak akan muncul di sana, tidak akan bisa diklaim, mohon maaf, ya tidak akan bisa diklaim. Nah, tapi kalau itu tidak muncul juga dan sudah tersinkronisasi Sintanya sudah yakin, oh ini Pak, udah ada Pak, ya kan tahunnya sesuai dengan TMT jabatan terakhirnya. Nah ini kita akan cek, bila mana tidak ada keanehan, yaitu ada menu manual ya. Di situ tadi Prof. Joko sudah menginformasikan di awal itu. Kami sudah memfasilitasi ada menu usulan manual untuk kelengkapan publikasi ya. Itu sebetulnya untuk melengkapi ini, Prof. Untuk melengkapi tadi hal-hal yang kasustis yang tadi ya. Tentunya kalau bisa jangan digunakan, kalau toh udah bisa Sinta bisa diklaim, itu akan lebih baik. Nah itu untuk memfasilitasi publikasi atau karya-karya yang tidak terpublish sebetulnya, untuk yang manual itu, misalkan buku yang tidak terpublish dalam jurnal itu bisa dilengkapi dalam menu isian manual untuk kelengkapan penelitian. Itu sih harus dimitigasi dulu, Prof. Apakah ini benar atau tidak? Ya. Terima kasih Mas Firman. Jadi ini juga ada pertanyaan ya terkait tentang karena surat edaran dari Dirjen itu ada SK Tim Nasional, tapi Bapak Ibu sudah khawatir bahwa yang sudah diupload di sistem ketika kita akan memplotting penilai itu sudah insya Allah sudah ada SK-nya ya. Jadi tidak perlu mencari SK-nya, tapi di sistem itu yang sudah diupload itu nama-nama penilai angka kredit nasional yang sudah di SK-kan oleh Dirjen. Demikian. Itu ada pertanyaan saya jawab, ini Mas Firman izin menjawab itu. Kemudian pertanyaan kedua adalah ini mungkin nanti usulan ini masih berkaitan dengan paparan Prof. Joko juga mungkin ya, penulis mohon tidak dibatasi hingga 5 karena terdapat 3 sistem authorship ya yang tergantung pada bidang ilmu, urutan kontribusi, urutan alfabetik, urutan pertama dan terakhir, dan bahkan misalnya penulis banyak Prof. Joko 10 atau 20, justru yang terakhir itulah yang paling penting karena dia adalah penulis korespondensi. Nah, jadi ini ada permintaan tidak dibatasi untuk jumlah penulis. Demikian. Mohon mungkin Prof. Joko untuk yang pertanyaan terakhir bisa menjawab. Baik, ya. Terima kasih. Jadi yang tadi ya, bahwasanya urutan penulis berdasarkan alfabetik itu jarang dipakai itu. Jarang dipakai. Yang nyata itu penulis pertama itu sebetulnya yang memang memegang role yang paling umum. Penulis pertama itu juga penulis koresponden itu yang paling umum. Ya, itu ya. Kemudian ya, kalau yang tadi urutannya tadi itu nanti kalau yang kebagian yang namanya pendamping itu ya, kalau pendampingnya 10 gitu, kemudian angka kredit yang dikatakan dapatnya itu 30, bisa dihitung sendiri angkanya berapa. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sebagai penilai itu dijumlah untuk memenuhi jumlah angka kredit kumulatif, itu yang meriksa itu bisa belasan atau puluhan jurnal gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Tadi yang mungkin yang terpenting Prof. Joko, kalau penulis korespondensi kan juga besar, Prof. Dan besar kalau itu ditaruh di akhir. Jadi kalau dibatasi. Enggak masalah kalau itu, enggak masalah. Jadi enggak masalah, tetap. Enggak masalah kalau korespondensi. Ya. Ya.
Dan biasanya korespondensi nggak di akhir biasanya. Ada yang di akhir, ada yang di tengah, ya Prof, bermacam, beraneka macam, Iya, beragam. tapi kalau yang tadi itu 10 penulis nggak akan di akhir dia. Nggih. Yakin itu saya. Ya, terima kasih Prof. Joko atas jawabannya. Selanjutnya tadi ada 3 pertanyaan dari chat, saya akan beralih, masih ada waktu 10 menit ya, kita akan akhiri 12.30. Pertanyaan yang langsung, yang raise hand, saya dari LLDT ya ini, Mbak Olis tadi nampaknya sudah lama, monggo. Diberi akses, mohon. Baik, terima kasih Prof. Mohon izin bertanya, kami dari LLDT, di LLDT 6 sendiri itu ada 232 PTS, ini untuk Pak Firman. Tadi disebutkan bahwa kita bisa membuka operator, akun turunan operator begitu. Apakah selama ini kami yang menginput dari LLDT sendiri yang menginput untuk usulan LK dan Profesor? Nah, untuk saat ini apakah PTS diberikan akses atau boleh kami bukakan akun turunan sebanyak 232 misalnya, agar mereka dapat input sendiri dan kami tinggal validasi? Itu yang pertama. Kemudian terkait yang kedua, Prof, mohon izin untuk kun pendidikan, kemudian pengabdian dan penunjang, kami di LLDT sifatnya hanya memvalidasi kelengkapan saja, tetapi terkait kesesuaian apakah itu memenuhi hukumnya atau tidak, biasanya di tim penilai LLDT. Nah, untuk saat ini kun pendidikan, kemudian pengabdian dan penunjang, apakah kami ajukan dulu dinilai oleh tim PAK LLDT kemudian baru ke Laman, atau langsung saja PTS mengusulkan sekian, kita setuju begitu saja, langsung diinputkan ke Laman PAK Kemdikbud? Itu Prof. Kemudian satu lagi, Prof, mohon izin, untuk yang Sinta 3 tadi dijelaskan oleh Prof. Joko bahwa nanti ada menu tambah manual begitu ya, seandainya tidak sinkron di Sinta versi 3. Nah, ini untuk saat ini kami cek di Laman, yang bisa tambah manual hanya menu menambahkan laporan penelitian dan koran, karya yang di koran. Begitu, Prof. Terima kasih. Atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama mungkin akan dijawab oleh Mas Firman. Pertanyaan kedua saya kira terkait untuk apakah penilai, itu kami serahkan, tadi sudah dijelaskan Prof. Joko, saya kira ya di slide beliau sangat baik sekali, bahwa tetap ada kebutuhan penilai internal ya. Jadi monggo disesuaikan saja penulis untuk LLDT ya. Jadi saya kira itu bisa disesuaikan. Untuk pertanyaan ketiga nanti akan dijawab Prof. Joko. Monggo Mas Firman dijawab dulu untuk pertanyaan pertama. Baik, makasih Prof. Lukti. Terkait dengan tadi membuat akun turunan ini posisinya di LLDT, betul. Sampai 200 kira-kira boleh enggak? Ya, LLDT ya itu berperan itu kan sebagai tadi akun utama yang nanti tentunya boleh membuat akun turunan. Akun turunan itu siapa? Tadi yang menginput, hanya menginput. Ya, yang mengusulkan adalah tetap LLDT, ya misalkan di akun utamanya. Nah, itu silakan ya bila mana dibutuhkan gitu ya. Karena repot sekali nih, misalkan seperti halnya dulu Dikti ya, dari perguruan tinggi yang menginput, ya yang memvalidasi LLDT dan yang menetapkan, memplotting dan menilai pun LLDT misalkan ya, dari tadi pilihan tim penilai nasional. Nah itu silakan Bu ya, diatur ininya, apa role-nya ya. Ibu bisa melihat itu bisa membuatkan itu, ya itu Ibu bisa membuatkan akun turunannya. Kedua, hal-hal yang lain terkait dengan tadi ya, yang tersinkronisasi, akun manual ya. Di situ ada menu manual yang itu tadi ya, kami pertama untuk memfasilitasi tadi yang tidak terpublish, yang di input manual itu, yang seperti dari koran atau di perpustakaan ya, untuk melengkapi karya-karya yang tidak terpublish. Itu di luar tadi ya, mungkin nanti kita tambahkan kalau bila mana yang kasus tes yang tadi jurnal yang sebetulnya sudah terpublish, terindeks di Scopus tapi tidak terdaftar di Sinta. Udah dicoba sinkronisasi di apapun sudah terjadi ya, tidak bisa, ini gimana ya kan, dosennya kan dirugikan lah ya, dari situ. Nah ini nanti kita akan fasilitasi di input manual ya. Tentunya input manual itu harus tadi ya, karena dalam aturan kebijakan baru ini kan semuanya sebetulnya harus tersinkronisasi Sinta ya, biar clear itu ya, pada saat diusulkan tuh clear ya, penilai itu sudah
tinggal melihat itunya aja, kesesuaian tadi yang sudah diinformasikan oleh Prof. Joko penilaiannya. Itu aja sih. Nanti dicoba untuk kita tambahkan untuk yang hal-hal kasus seperti itu. Silakan Prof. Lanjutkan Prof. Untuk masalah. Matur nuwun Mas Firman, monggo Prof. Joko untuk pertanyaan ketiga terkait Sinta saya kiranya. Ini yang tadi saya kira sudah dijawab sekalian oleh Mas Firman ya, saya kira ya. Tetapi yang penting saya tegaskan untuk Mbak Olis ya. Jadi memang L2 Dikti itu kan juga layanan dikti, jadi objektifnya menjamin agar mutu itu tetap terjamin begitu loh. Ya. Oleh karena itu ya jangan sebagai kantor pos aja lah gitu ya. Ya tolong dicek juga gitu loh. Ya, yang masuk itu begitu loh. Karena kalau tidak nanti yang repot yang kembali lagi yang Jakarta nanti. Segala macam langsung dilewatkan gitu ya. Nah, tadi satu yang terkait dengan slide saya tadi, mohon itu dicek ya. Kemudian juga jaminan kualitasnya. Ya itu mohon dicek. Ya itu fungsi dari lembaga layanan dikti. Itu desainnya di undang-undang, itu kepanjangan tangan dari dikti. Gitu. Ya. Oh, siap. Ini exercise-nya panjang ini. Jadi kalau sampai sekarang masih bertanya, ini sama dengan pertanyaan pada waktu masih Kopertis zaman saya di Jakarta gitu loh. Pertanyaan itu. Ya. Oke, terima kasih. Prof. Joko, terima kasih. Di chat pertanyaannya sudah mencapai 125 ya. Jadi kalau waktu kita tidak akan cukup dan ini juga jam sudah menunjukkan hanya kurang 1 menit. Saya mencoba memilih, ini kebetulan ada yang sesuai dengan bidang studi saya untuk penetapan dosen tetap. Di sini ada untuk apakah dihitung sesuai Dokdiknis ataukah NIDK. Jadi masih sesuai di PUPAK 2019 terhitung sejak penetapan sebagai dosen NIDK ya. Kemudian ada juga yang menanyakan tentang ada beberapa bidang ilmu di kedokteran yang sangat sedikit sekali. Ada onkologi, mediastinum, tapi juga publikasinya di onkologi paru bagaimana. Mungkin kita bidang ilmu tidak usah sampai terlalu kecil ya. Jadi cukup misalnya bidang ilmu onkologi. Jadi sekarang sudah bisa memfasilitasi. Gitu ya. Jadi ada pertanyaan kebetulan di bidang kedokteran di chat saya jawab. Kemudian tadi baru satu ya. Saya beri satu lagi untuk yang langsung bertanya. Mohon maaf kami tidak bisa memfasilitasi semuanya. Tadi saya lihat ada yang dari Tadulako ya, yang cukup jauh di Sulawesi. Monggo Ibu yang dari Tadulako. Mohon maaf namanya tidak terbaca Bu karena panjang nulisnya Universitas Tadulako. Oh ya. Mbak Anggi, Bu Anggi, monggo. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Saya selaku operator dari Universitas Tadulako. Nah, masalah kami selama ini itu terkendala terkait usulan lektor kepala. Mungkin ini lebih cenderung ke Pak Prof. Joko. Nah, jadi untuk hitungan batas kepatutan, itu kan kalau di sistem sendiri itu terbaca secara keseluruhan untuk publikasi nasional, baik itu jurnal nasional non-akreditasi, akreditasi maupun proceeding. Nah, sementara di POPAK itu, di POPAK 2019, di halaman 27, itu batas kepatutan itu hanya berlaku untuk jurnal nasional di luar poin 5. Nah, itu mohon pencerahannya, Prof. Bagaimana kami memberikan solusi ke para dosen karena beberapa kendala kami sebenarnya seperti itu sih untuk usulan LK selalu terbaca publikasi nasionalnya melebihi batas kepatutan sementara di POPAK tidak seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anggi. Mohon dijelaskan secara sistem. Kita masih mengacu POPAK ya Bu Anggi, jangan khawatir. Ya. Mungkin secara sistem bagaimana ini Mas Firman, apakah bisa dianukan dengan manual, secara manual tadi? Oke, ini ada beberapa kasus yang terkait dengan kelebihan melengkapi jurnal nasional ya, cara tambahan itu. Bacanya di Sinta itu ya kan? Ya. Oke, sebetulnya sebentar, tidak bisa diusulkan karena harus mengurangi sebetulnya itu kelebihan ya, ada 25% misalkan. Jadi mestinya tidak melebihi batas tadi ya untuk
sesuai dengan PO/PAK sebetulnya. Nah, itu bisa dipilih salah satu atau menghapus salah satu beberapa yang tadi kaitannya yang nggak perlu diusulkan karena kumnya udah berlebih misalkan. Nah, itu harus dicek dulu, Bu. Nanti coba mungkin bisa ini dari mana tadi? Di Aladiti, mohon izin ya. Tadulako. Oh, Tadulako. Ya, kita harus lihat dulu ya. Nanti mana yang harus di riset ya, publikasi yang akan dikurangi. Karena kalau untuk kelebihan nggak bisa diusulkan secara sistem gitu. Jadi mohon maaf Mas Firman, ini nampaknya jadi pembacaan di Sinta itu berbeda dengan pedoman di PO/PAK. Seperti itu Mas Firman. Ya. Jadi karena di Sinta tadi katanya terbaca nasional semua ya Bu ya. Mulai akreditasi 3, 4, 5, 6 itu terbaca sebagai nasional semua. Iya, begini, halo, ya Prof. Gimana? Jadi begini Mas Firman, kalau di PO/PAK itu kan di halaman 27 batas kepatutan 25% itu berlaku untuk jurnal nasional di luar poin 5. Nah, sementara di sistem PAK itu ketika kita mengajukan jurnal nasional misalnya Sinta 2 sebagai syarat utama, itu poinnya kan biasanya 25. Nah, itu saja kalau seandainya yang bersangkutan membutuhkan 60 kum, nah batas kepatutan 25% dari 60 itu kan 15. Nah, kalau nilainya 25 itu pasti melebihi batas kepatutan. Nah, itu dengan sendirinya sistem pasti akan menolak. Nah, secara usulan itu yang bersangkutan merasa dirugikan karena usulan pasti tidak akan bisa diajukan. Seperti itu. Oke. Ya, Bu Isni mau jawab? Monggo, mungkin ada yang bisa yang Saya harus lihat ya, karena saya harus lihat karena di iya, sistem karena saya harus begini, lihat kenapa Kak bisa diusulkan. Karena kelebihan dari 25% kan? Iya, karena kami sudah mencoba untuk komunikasikan dengan pihak Dikti. Ya. Nah, itu menurut mereka itu di sistem memang membaca seperti itu, tetapi pada kenyataannya di PO/PAK itu tidak seperti itu, Mas. Nah, di PO/PAK di halaman 27 batas kepatutan 25% itu hanya berlaku pada jurnal nasional di luar poin 5. Nah, sementara pada sistem itu pemberlakuan batas kepatutan itu terhitung secara kumulatif, baik jurnal nasional akreditasi, non-akreditasi, maupun proceeding. Nah, jadi kendalanya seperti itu, sehingga yang jadi syarat utama itu pasti melebihi batas kepatutan, sehingga tidak akan bisa terusulkan. Karena syarat khususnya itu nasional. Iya, nasional terakreditasi Sinta 2. Sementara di PO/PAK hanya nasional biasa saja, bukan yang akreditasi. Seperti itu. Oke. Nanti coba saya lihat usulannya. Saya harus lihat nih. Ya, nanti coba komunikasi dengan saya. Ya, apakah dicek aja nanti Mas Firman. Ya, dicek ini nanti saya tolong mitigasi. Mas Firman lebih lanjut. Biar nanti bisa diusulkan apa yang kelebihannya di sini. Karena harus dimitigasi nih ininya datanya. Terima kasih. Oke, baik Mas, terima kasih. Jadi baik jurnal nasional maupun nasional terakreditasi di Sinta itu masuk hitungan 25% semua ya Bu ya? Iya, begitu Prof. Jadi itu merugikan pengusul maksudnya Mas Firman. Baiklah, nanti akan ditindaklanjuti Bu Anggi masukannya. Saya kira ini sudah melebihi 12.30 ya, 12.35. Saya sampaikan lagi kepada para pendamping, mungkin Prof Joko, Prof Indah, atau Prof Sutikno ada masukan? Sudah cukup. Firman sendiri. Mungkin Prof Luki mau menambahkan barangkali. Iya, monggo. Iya, jadi sesuai dengan di PO. Oke. 19. Maaf. Ya, jadi izin sesuai dengan PO kita memang yang batasan paling banyak 25% itu adalah jurnal nasional yang belum berperingkat plus proceeding ya, yang belum berperingkat. Nah, itu yang pertama. Nah, ini jadi bukan jurnal nasional aja ya, harus plus
Prosding yang masih nasional. Nah, itulah yang batasan paling banyak 25% dari kebutuhan bidang penelitian. Ya. Kemudian tadi yang dimaksud itu apakah nggak bisa diajukan karena batasan yang minimal 25% itu ya, yang tadi Ya, dari. karena tadi penangkapan saya, Bu Yusni, karena di Sinta yang berperingkat itu terbaca nasional semua. Iya, betul, Itu seperti itu, Prof. Jadi jurnal yang jadi syarat, misalnya untuk LK itu minimal kan Sinta 2. Nah, kalau misalkan beliau mempunyai nilai pengajuan itu 25, otomatis dengan sendirinya itu dianggap melebihi batas kepatutan karena harus misalnya butuhnya 60, 25% dari 60 kan 15. Nah, sementara nilai jurnalnya itu 25. Nah, berarti kan tidak bisa diajukan kalau seperti itu. Jadi jadi seperti itu maksud saya, Bu. Oke, kita cek Sintanya juga karena kategori itu 25% dari tadi ya, syarat utamanya itu harus clear di situ karena sistem kan melihat itunya status jurnalnya. Iya, ya. tapi di POPAK itu, Mas, 25% itu berlaku untuk jurnal nasional. Nah, Betul. sementara di sistem itu pemberlakuannya secara keseluruhan, mau terakreditasi, non-akreditasi, proceeding, itu semua membaca 25%. Seperti makanya kami tidak pernah bisa mengajukan kalau nilai dari syarat utamanya itu melebihi batas kepatutan, pasti tidak akan bisa. Karena jurnal terakreditasi pun akan terbaca seperti itu, tertolak dengan sendirinya. Saran nanti itu bisa direkonsiliasi untuk sistemnya dengan Mas Anggi, Mas Firman, ya, nanti supaya sinkron dengan POPAK-nya. Karena limitasi kan kalau nasional terakreditasi Sinta 2, apalagi yang Sinta 1, maka itu kan bebas begitu. Sinkronisasi saja deh. Ya. Mohon izin, boleh kalau sampling siapa namanya dosennya? Bu Anggi tadi dari dosennya. Bu Anggi ya. Dosennya siapa Bu Anggi? Yang tadi tidak bisa diusulkan tuh? Usulan yang tidak bisa tadi siapa? Atas nama siapa, Bu Atas Anggi? nama siapa? Atas nama Ikhtiar Hatta. Ikhtiar ya. Oke. Iya, Tadulako ya. Iya, Tadulako. Oke, Ikhtiar. Ikhtiar ya. Terima kasih. Nanti akan dilanjuti Bu Anggi ya. Kira seperti Prof Indah tadi sampaikan, kami akan lanjut juga Bu Yusni nanti juga akan menindaklanjuti. Ya. Saya kira kita sudah waktunya sudah lewat banyak sekali.